Saudara, Provinsi Jawa Tengah menjadi pertarungan sengit antara faktor Jokowi yang mendukung Prabowo dan penguasa suara PDI Perjuangan yang mendukung Ganjar Pranowo. Selisih suara antar kedua capres berdasarkan hasil hitung suara KPU berkisar 1,1 juta lebih. Meski begitu, untuk suara legislatif, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri ini tetap unggul walaupun jumlah suaranya menurun dibanding pemilu tahun 2019 lalu. Apa yang terjadi dengan Jawa Tengah? Jurnalis Kompas TV Cynthia Rompas berbincang bersama wakil dari TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno, lalu wakil dari TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, dan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, serta melalui sambungan Zoom ada wakil dari Timnas Amin, Zulfikar Amir. Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang sudah bersama kami. Mbak Rustika, saya boleh lihat jari kelingking masih ungu nggak nih? Masih ungu. Masih ungu ya, masih ada sisa-sisa. Perbincangan di media sosial, ini kalau kita lihat sisa-sisanya masih tinggi sekali atau justru malah semakin menghangat satu hari setelah hari pencoblosan? Sampai malam ini terdapat lebih dari 1,19 juta postingan unggahan ya? Betul, dari 349.000 akun. Wow. Dan total engagementnya 8.331.000 dan itu adalah salah satu jumlah yang luar biasa hari ini. Kalau kita bicara mengenai pencapaian partisipasi yang bisa terukur dari begitu banyak perbincangan yang ada di media sosial, saya bangga karena begitu besar antusiasmenya. Kita akan coba bedah satu persatu dengan Mbak Rustika. Saya ingin lihat pertama kali adalah sentimen di hari pencoblosan ya. Kita akan perlihatkan perbincangan di hari hanya. Betul sekali. Tanggal 14 Februari ini word cloud yang nampaknya makin banyak orang yang mengutarakan isi hati lewat kata-kata sesuai dengan pemilu ya. Jadi ini adalah word cloud atau kata-kata yang paling banyak dimunculkan oleh netizen di posting. Misalnya ada Prabowo mungkin kali terbesar, ada kecurangan pemilu, ada dihina terang, dirty vote, dan nama-nama yang lain gitu. Surat suara, kertas suara, sekali. Nah, tetapi gitu ya, kadang-kadang jumlah postingan itu seringkali tidak sama dengan jumlah tanggapan. Artinya belum tentu satu postingan yang dia tuh sifatnya positif ataupun negatif. Dia direspon sama netizen lain, tergantung bagaimana cara membuat narasinya. Jadi Anda mengatakan bahwa perbincangan di hari H di pencoblosan pemilu 2024 ini memang dipicu sebagian besar dari aktivitas orang-orang ketika datang ke TPS. Karena itu muncul ada pemilu, kemudian kertas suara dan nama-nama calon presiden dan calon wakil presiden di sini. Betul sekali. Jadi kalau engagement terbesar itu justru ketika netizen itu melihat bagaimana ketiga paslonnya pagi-pagi datang ke TPS dan berisi dengan harapan-harapan gitu. Itu terus pada pagi harinya, sore harinya itu muncullah yang namanya kecurangan pemilu. Jadi ada thread kecurangan pemilu dan juga soal dirty vote, dunia terang dan sebagainya. Kemudian yang lain adalah bicara tentang kemenangan Prabowo Subianto. Jadi bahkan engagement tertinggi itu ada di jam 4 sore kemarin. Engagement negatif tertinggi. Maaf, saya harus konfirmasi. Engagement negatif tertinggi justru terjadi pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya ini sudah penghitung quick count, ini sudah mulai bisa dipantau oleh para warganet. Betul sekali, karena netizen itu kaget sekali kenapa hasilnya mungkin di luar ekspektasi mereka gitu. Itu sebabnya muncullah yang namanya sesuatu yang dianggap sebagai dugaan kecurangan pemilu. Gitu. Dan di dalam postingan juga dugaan, kalau kita bisa lihat isu terbesarnya, dugaan kecurangan pemilu adalah salah satu isu terbesar yang banyak diposting pada kemarin. Namun ternyata dari sisi engagement bukan itu gitu. Jadi ini adalah cuitan atau unggahan di media sosial, tapi tidak berarti ditanggapi secara masif. Gitu. Jadi tanggapan terbesar adalah terkait sama deklarasi kemenangan seperti itu. Kemudian juga acara di GBK. Tapi kalau kita mau bedah lagi, postingan apa sih yang engagementnya paling tinggi? Ternyata adalah postingan di mana Prabowo diharapkan untuk balikan
sama mantan istrinya. Itu betul-betul Ini engagement ketika tertinggi. deklarasi ya? Ketika deklarasi, Oke. ya. Kalau gitu kita akan lihat juga bagaimana, kalau ini adalah perbincangan di hari H, Ya. kita akan coba perlihatkan bagaimana data sentimen atau engagementnya tadi ya, Betul. isu terkait dengan hari H. Tadi Mbak Rustika sempat menyebutkan bahwa tidak melulu kata-kata yang masuk dalam word cloud ini memiliki tanggapan yang masif. Betul. Nah ini di sebelah kanan adalah terkait sama sentimen postingan. Jadi di situ memang sentimen negatifnya cukup tinggi gitu kan. Sementara di sini sebenarnya engagementnya, sentimen negatifnya tuh kecil sekali gitu. Oke. Jadi apa yang menyebabkan? Jadi di sini di sentimen postingan itu isu tertinggi adalah terkait sama kecurangan pemilu, kemudian hasil hitung cepat, kemudian pernyataan bahwa katanya data kawal pemilu, data KPU online itu tidak akurat. Sampai hari ini KPU menyatakan bahwa ada masalah gitu kan. Nah itu adalah isu-isu dengan postingan yang tertinggi. Tetapi gitu postingan yang negatif tertinggi, tetapi ternyata postingan yang mendapatkan tanggapan oleh netizen lebih pada soal deklarasi kemenangan gitu. Jadi kita juga bisa melihat ini ya, karakter pengguna media sekali. sosial yang Ya. memang menginginkan masih euforia mungkin dengan kemenangan. Betul sekali. dengan Terus hal-hal kemudian yang- juga hasil quick count itu adalah salah satu temuan yang paling banyak direspon sama netizen gitu. Kemudian juga terkait dengan ucapan selamat itu juga cukup banyak disampaikan oleh netizen gitu. Oh, karena sudah ada Betul hasil sekali. hitung cepat yang menunjukkan bahwa pasangan 02 ini unggul sementara. Ya betul. Nah sekarang ada perbedaan juga ya Mbak. Kan kita itu membedah dari 5 platform di media sosial. Jadi ada Twitter, Facebook, Instagram, TikTok gitu, Dan YouTube ya? YouTube gitu. Nah kemudian ternyata kalau kita bedah lagi, sentimen negatif terbesar itu ada di platform Twitter. Oh, menarik karena kan sebenarnya Ya. karakter warganet yang berada di atau menggunakan platform X atau Twitter ini Ya. mereka adalah orang yang senang berdiskusi, Betul kemudian sekali. juga ya lengkap Lebih dengan kritis gitu dengan ya. kritik, betul. Paling jago untuk urusan politik gitu. Tapi ternyata dari sisi engagement, isu-isu yang tadi negatif itu tidak direspon di TikTok. Bahkan kalau kita bedah khusus untuk engagement TikTok, hanya 4% sentimen negatifnya. Hanya 4%. Hanya 4%. Dan itu menunjukkan bahwa ternyata hal-hal Apa sisanya? 96% ini. sesuatu yang sifatnya lebih menyentuh sisi emosional. Seperti dibalikan dengan Seperti soal Titik Prabowo gitu, atau terkait sama bagaimana mereka merayakan glorifikasi deklarasi yang ada di GBK gitu. Itu adalah beberapa hal yang membuat netizen itu sangat senang sekali gitu, mengunggah hal-hal yang emosional gitu. Terus kejadian-kejadian yang unik atau menarik yang ada di sana. ini maaf saya Ucapan potong, ini selamat berlaku gitu. ini berlaku hanya untuk pasangan calon tertentu. Jenis tanggapan ini atau kita bisa generalisasi bahwa kepada ketiga pasangan calon rata-rata memang hampir sama. Kritiknya terlontar di media sosial X atau Twitter tapi kemudian engagementnya sangat kecil. Ya. Sementara hal-hal yang bersifat menyenangkan atau mengharukan ini berlaku sama untuk ketiga paslon. Ya, tetapi ternyata dari riset kita tuh juga menunjukkan bahwa setiap pasangan calon itu dia sudah punya semacam platform idola. Nah, jadi yang Andalan ya. Jadi betul. Jadi kalau Anies itu adalah paling tinggi, dia ada di Twitter. Postingan tertinggi terkait sama pemilu di antara 3 paslon ada di Anies Baswedan. Engagement tertinggi Twitter itu ada di Anies Baswedan. Kemudian kalau Prabowo dia paling banyak menguasai TikTok dan Instagram. Dengan challenge joget gemoynya tadi. Betul gitu. Dan hal itu juga sebenarnya terkait dengan karakter netizen yang merespon. Jadi lebih dari 80% bahkan 84% yang merespon Prabowo Gibran itu adalah generasi milenial. Nah, sementara Ganjar Pranowo dia lebih beragam. Dia ada di TikTok, ada di Instagram, ada di YouTube gitu. Karena Tetapi tersebar atau karena memang tidak memiliki satu platform andalan kalau dari pantauan? sebenarnya Ganjar itu kalau kita hitung dari Januari 2023 sampai di bulan Mei, Ganjar itu memiliki engagement tertinggi di media sosial, seluruh media Secara sosial. general. Betul, bahkan TikTok pun semua larinya ke Ganjar. Tapi situasi itu berubah pasca ada deklarasi Prabowo Gibran. Jadi trennya Prabowo Gibran menjadi naik dan Prabowo Gibran lebih banyak didukung oleh pendukung-pendukung dari TikToker gitu. Nah, terus kalau yang tadi terkait sama demografi, Ganjar lebih banyak direspon dari
netizen beragam usia. Jadi mulai dari Gen Z, milenial awal, milenial akhir, dan juga Gen X. Nah, Gen X itu ternyata dia tidak banyak muncul di Prabowo Gibran. Jadi justru malah lebih banyak kena dengan gaya dan juga dengan menggunakan platform-platform yang contoh misalnya betul ada sekali Facebook, masih ada betul sekali, Instagram, dan YouTube. kita melihat bahwa fenomena TikTok adalah fenomena baru yang tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, di mana politisi dunia sekarang sudah berpindah ke TikTok gitu. Jadi platform TikTok itu awalnya adalah sebuah platform yang dia tuh apolitik sebenarnya. Dia suka sesuatu yang remeh, sepele, ringan, hiburan, menantang seperti itu gitu ya. Terus kemudian sesuatu yang menyentuh atau mengaduk-aduk sisi emosional. Nah gitu. Nah, ruang yang apolitik ini ternyata menjadi salah satu ruang kosong yang akhirnya dimasuki oleh politisi gitu. Jadi bahkan politisi dari Amerika yang dulu dia pernah di-prank sama TikToker pada saat kasus Trump, sekarang akhirnya dia menggunakan TikTok gitu. Dan kemudian juga karena efeknya ternyata dahsyat di negara-negara yang menggelar pemilu gitu. ya. Terus kemudian juga kemarin fenomena di Filipina juga disampaikan begitu, bahkan fenomena Indonesia juga disamakan seperti di Filipina yang banyak menggunakan media sosial berplatform TikTok. Dan kalau kita lihat tadi bahwa dalam riset kita juga terkait sama platform TikTok tersebut, ternyata mereka tidak suka konten-konten yang sifatnya tuh sangat substantif gitu loh. Substantif dalam arti karena ingin informasi yang mudah untuk dicerna. Betul, sebenarnya bercerita terkait sama visi misi gitu kan. Tapi harus dengan pengemasan yang bagus gitu. Dan riset kita itu bahkan di dalam engagement itu hanya 33% doang yang bicara soal visi misi, dan sisanya bicara mengenai visi misi nih Mbak. Ini saya ingin memperlihatkan yang berikutnya adalah isu terkait dengan pemilu, karena pemilu kan perbincangan yang sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Oke lah kalau di hari hanya tadi ada sentimen beberapa hal. Kalau kita lihat sepanjang mengenai Pilpres 2024, ini adalah beberapa hal yang paling banyak diekspos dan juga menuai tanggapan ya. Ya, ini kemarin tanggal 14 sampai tanggal 15 tadi siang sampai jam 11. Artinya ketika sampai malam dia akan berubah lagi karena media sosial itu cepat sekali gitu. Dan tadi seperti saya sampaikan, warna biru itu adalah postingan. Jadi kalau semakin birunya banyak berarti postingannya banyak, tapi tanggapannya kecil. Oke. Gitu. Jadi kalau seperti ini postingannya kecil tapi tanggapannya banyak. Jadi kalau hasil hitung cepat ini kurang lebih sama ya? Hampir sama. Dan bahkan justru malah tanggapannya jauh lebih banyak daripada jumlah yang diunggahnya. Ya. Ucapan selamat tadi ya, dan ini yang menarik optimisme 2 putaran. Ini nampaknya masih diunggah tapi tidak minim sekali ya? Engagementnya kecil sekali. Minim sekali, tertutup karena dengan dia adanya hal-hal di lain. Twitter. Oke, ini kembali lagi berarti memang jumlah atau karakter perbincangan yang terjadi di media sosial tertentu meskipun banyak, ternyata impact-nya atau efeknya gaungnya tidak terasa. Jadi fenomena terkait sama engagement media sosial itu Mbak, ternyata sangat menarik kami gitu. Karena apa? Dalam hitungan kami gitu ya, dari masa kampanye sampai sekarang kita melakukan presentasi based on engagement. Hasilnya Ini yang berbeda di 2014 berarti ya? Betul gitu. Jadi hasilnya adalah Prabowo Gibran itu 55, kemudian Anies itu 25, dan Ganjar itu 20. Jadi hasilnya tidak jauh berbeda dengan quick count gitu. Padahal itu hanya based on engagement di media sosial. Dan hal ini mengingatkan kita kepada tahun 2014, di mana media mainstream itu masih menjadi center terhadap seluruh informasi terkait dengan pemilu. Sehingga ketika apa yang dimunculkan di media mainstream itu sangat bagus, dan diwacanakan dengan sangat bagus oleh para paslon, dia pasti akan memenangkan pemilu. Tapi ternyata dari riset kita tahun ini, justru engagement di media sosial yang dia seperti potret hasil dari pemilu. Hasil dari pemilu. Oke, kalau gitu ini saya ingin memperlihatkan juga bagaimana hasil quick count. Kan memang kalau respon itu ada yang negatif, ada yang positif begitu ya Mbak ya. Nah ini bagaimana melihatnya? Mama, apakah analisanya masuk kurang lebih sama? Kalau bicara tadi bisa memotret hasil dari quick count, ternyata kurang lebih. Ya, jadi kalau ini adalah bagaimana reaksi netizen terhadap hasil quick count. Jadi ternyata sentimen negatifnya berimbang dengan yang sentimen positif. Itu. Jadi yang negatif itu dia merasa bahwa ini
menolak lah quick count, hasil quick count. Kita harus menunggu dulu gitu. Jadi respon terkait sama dugaan kecurangan dan lain-lain tuh ada di sentimen negatif ini gitu. Sementara secara engagement dia tidak begitu besar jika dibandingkan dengan selebrasi tadi ya. Betul, selebrasi tadi, deklarasi. gitu. Oke, kalau netral ini berarti nadanya ke arah mana, Mbak Rustika? Netral ini artinya bahwa mengapresiasi. Jadi netral itu biasanya dia dipicu oleh satu pemberitaan. Jadi akun-akun media, kemudian lebih banyak dia munculnya di Instagram yang menunjukkan bahwa inilah hasil dari quick count dengan narasi yang cukup panjang dan kemudian netizen itu mengomentarinya. Oke, jadi karena sifatnya netral informasi maka dia masuknya di netral. Dan ini memang dinikmati, dikonsumsi oleh netizen, tapi kemudian tidak setinggi engagement yang bernada positif begitu. Betul sekali, karena deklarasi menyenangkan. Karena menyenangkan. Narasi ini yang ingin saya bahas lebih lanjut lagi, masih bersama dengan Mbak Rustika, tapi usai jeda, saat lagi kami akan kembali.